Oke, saya mulai saja. Hari ini kita pembahasannya adalah tentang tipe perusahaan, proses bisnis, dan ERP. Kenapa kita membahas tipe perusahaan di sini? Karena tipe perusahaan itu akan mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan untuk apa ya, untuk memutuskan atau untuk mengimplementasikan modul-modul ERP apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kita sekarang membahas membahas dulu tentang tipe-tipe perusahaan. Oke, tipe perusahaan itu sebenarnya cuman ada dua macam, yaitu ada perusahaan barang atau manufacturer dan perusahaan jasa. Sebenarnya cuma dua karena kalau kita membahas tentang tipe perusahaan itu memang berdasarkan jenis produk yang dia hasilkan atau yang mereka jual. Nah, dari dua tipe ini ada barang atau manufaktur dan jasa yang kalau kita lihat dari karakteristiknya, ini udah pasti ya kalau barang itu tangible, dia udah ada bentuknya. Terus kemudian kalau jasa itu intangible atau tidak berbentuk. Jadi tidak bisa. Terus kemudian ini sih karakteristik dasar aja, dapat disimpan selama beberapa waktu. Jadi kan kalau barang itu memang karena ada wujudnya dia dapat disimpan, terus dia dapat dipindahkan. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya adalah diproduksi dulu baru dikonsumsi karena memang harus ada wujudnya dulu baru bisa dikonsumsi. Sedangkan kalau jasa karena tidak berwujud, jadi dia tidak disimpan. Beda maksudnya gini ya, ini tidak disimpan karena tidak berwujud. Kecuali yang lo kalau voucher hotel gimana Bu? Ada tiket pesawat, tiket apa? Tiket kereta atau tiket pesawat itu kan berbentuk bukan yang kalian terima kan jasanya. Kalian bisa naik kereta dan segala macam. Jadi dia tidak dapat disimpan, tidak dapat dipindahkan juga. Ya, apalagi kalau yang kita tahu kan kalau misalnya dia bentuknya tiket pesawat, terus habis kalau bus mungkin masih bisa, kalau kereta dan pesawat itu kan harus sesuai namanya, tidak. Terus waktu produksinya sendiri dan waktu konsumsinya itu bisa bersamaan kalau jasa. Oke, ada yang mau dibahas di sini, ada pertanyaan tentang dua tipe perusahaan ini. Oke, kemudian nah kita akan banyak membahas tentang perusahaan perusahaan manufaktur atau yang dia memproduksi barang yang ada wujudnya tadi. Jadi ada 5 proses utama dalam perusahaan manufaktur. Eh, jadi ini adalah secara umum bahkan ya memang seperti ini ya. Proses utama dalam perusahaan manufaktur pertama mereka pasti melakukan desain, merancang desain. Jadi misalnya mau bikin laptopnya itu spesifikasinya apa saja, terus mau bentuknya seperti apa dan segala macamnya. Itu ada di perancangan dan desain. Kemudian setelah tahu model rancangannya seperti apa, itu baru bisa melakukan yang namanya pengadaan material atau procurement. Jadi nggak mungkin pengadaan material dulu baru perancangan karena kan kita baru bisa tahu butuhnya beli apa saja itu saat kita sudah melakukan perancangan atau desain. Misalnya kamu mau bikin kue aja, kamu kan tahu waktu ke Tobako itu kalian mau bikin bahan apa saja saat kalian tahu kamu mau bikin kue apa dan kamu tahu ingredientsnya atau resepnya itu apa saja itu baru bisa melakukan pembelian atau pengadaan material procurement. Terus kalau materialnya sudah ada, dirakit, diassemble, terus kemudian ada perakitan final, biasanya finishing, terus kemudian mungkin quality check dan segala macamnya, baru dikirim ke pelanggan. Jadi ini adalah proses utama dalam perusahaan manufaktur, ada 5 ini. Selanjutnya, nah perusahaan manufaktur itu karena dia memproduksi apa tadi namanya barang ya yang ada wujudnya gitu kan, yang ada wujudnya, ada bentuknya, dan dia itu bisa disimpan, bisa dipindahkan, terutama kalau kita memperhatikan faktor bisa disimpan. Bisa disimpan itu bagaimanapun juga itu ada masanya. Makanya setiap perusahaan manufaktur itu dia harus memperhatikan yang namanya customer order di coupling point.
Apa itu CODP itu? CODP itu adalah perusahaan itu harus bisa menentukan titik keseimbangan antara penggunaan peramalan dan pesanan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Jadi dia harus tahu waktu dia memproduksi sekian banyak, misalnya katakan 100 atau 50, itu harus ada alasan kenapa jumlahnya sekian. Kenapa? Karena kan tadi ada masa penyimpanan. Setiap barang itu punya usianya masing-masing. Jadi kalau kalau misalnya terlalu lama disimpan, terus kemudian dia sudah lewat masanya, otomatis kan harus dibuang kalau nggak laku. Makanya akan ada peramalan juga. Pengen kita perusahaan manufaktur itu harus tahu kira-kira apa namanya permintaan pelanggan. Makanya bulan ini, bulan Maret, terus kemudian April itu berapa banyak sih gitu. Sehingga dia bisa memperkirakan berapa banyak dia harus melakukan procurement, apa namanya tadi, pengadaan pengadaan material, dan dia juga bisa memperkirakan berapa banyak stok yang berapa banyak barang yang harus diproduksi, dan itu harus seimbang. Karena kita melihat kapasitas perusahaan, bukan bukan hanya tadi ya, bukan hanya masa aja, tapi kan gudang penyimpanannya seberapa besar dan segala macamnya itu kan harus diperhatikan juga. Sama kemampuan dari SDM-nya dalam memproduksi barang tersebut itu juga menjadi perhatian, itu harus seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan itu ada lagi, perusahaan itu dibagi menjadi 4, perusahaan manufaktur itu dibagi menjadi 4. Jadi customer order di Comlink Point ini dibagi menjadi 4. Ada engineer to order atau ETO, ada make to order atau MTO, assembly to order atau make to stock MTS. Dilihat ya dari gambarnya. Nah, coba siapa salah satu yang bisa menjelaskan mungkin apa sih yang membedakan antara ETO, MTO, atau dan MTS dari gambar ini? Siapa yang bisa membantu menjelaskan dari gambar ini? Yang jelas kan pasti beda, tapi penjelasannya seperti apa? Apa bedanya antara 4 jenis CODP itu? Siapa? Dari 68 mahasiswa? Halo? Apa beda dari 4 jenis CODP ini? Silakan siapa yang mau jawab? Atau saya panggil ya? Saya eh, itu Akmal Ihab. Silakan Akmal. Baik Bu, Eh, mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on cam. Eh, Mungkin saya coba jelaskan eh, tentang perbedaan dari itu MTO atau sama MTS. Mungkin ini perbedaannya adalah dari step-stepnya. Kalau misalkan engineer to order ini orangnya eh, mungkin memesan ke engineer-nya. Jadi dari desain, pengadaan, perakitan sehingga perakitan akhir sebelum nanti ordernya itu dikirimkan. Mungkin perbedaannya dari stepnya, Bu. Jadi make to order itu dari pengadaannya, kemudian assembly to order itu dari perakitan akhirnya, dan ketika make to stock itu perakitan akhirnya sudah selesai dan langsung di order. Oke, sedikit lagi. Sudah oke, tapi sedikit lagi. Yang lainnya mungkin mau menambahkan dari penjelasannya Akmal? Mungkin saya, Bu, Oke, silakan Divo. kalau ETO itu produknya masih didesain, nah nanti desainnya itu disesuaikan sama pelanggan. Terus kalau MTO atau make to order itu barangnya itu mulai diproduksi sesuai dengan pesanan. Nah kalau assemble to order itu
memulai perakitan produk komponen sesuai yang dipesan sama pelanggan. Terus yang make to stock itu mengkonfigurasi produk tertentu agar parameter desain sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke, oke. Sebenarnya sudah hampir tepat ya, sudah benar tapi kurang tepat sedikit aja. Saya mau menambahkan kalian, kalau kalian lihat yang bawah ini adalah proses utama dari perusahaan manufaktur ya kan. Mulai dari desain, pengadaan, perakitan akhir sampai pengiriman. Tadi temannya bilang, oh ini ada keterlibatan orangnya ikut nih dari awal sampai akhir kalau itu dan seterusnya. Itu benar. Nah, gini, kita ngelihat Eto itu kan engineer to order. Coba kita lihat bahasa Indonesianya. Dia baru akan dibikin, diproduksi, itu kalau kita lihat dari gambar ini adalah saat pesanan itu diterima, baru didesain. Dalam artian kalau di sini ada keterlibatan dari customer mulai proses awal sampai pengiriman. Nah, kalau contohnya dia itu bisa custom order. Jadi perusahaan tersebut itu menerima custom order. Misalnya kita punya ada perusahaan furniture tapi yang dia tidak nyetok. Jadi misalnya dia punya apa namanya? Oh, saya adalah perusahaan yang memproduksi bisa sofa, misalnya bisa kursi, bisa lemari, bisa dan segala macamnya yang berbahan dasar kayu misalnya. Tapi saya nggak ada stok. Kenapa? Karena saya custom order. Jadi kalau saya misalnya ada pelanggan datang, dia pengen pesan lemari, mereka akan berdiskusi bersama, oh lemarinya bentuknya seperti ini nih. Dengan ukuran sekian kali sekian, kedalaman sekian misalnya. Nah, itu baru didesain nih sesuai sama permintaan pelanggan. Jadi baru didesain. Jadi perusahaan itu custom. Itu kalau engineer to order. Otomatis kalau kita lihat dari gambar ini, mulai dari pesanan sampai pengiriman, ini ada keterlibatan dari pelanggan. Jadi dia ngedesain dulu, terus habis itu sesuai sama 5 tahapan dari proses utama manufaktur ya. Mulai desain, pengadaan, perakitan akhir, pengiriman. Ini melibatkan pelanggan karena pelanggan yang pengen bentuknya kotak, bentuknya bulat, bentuknya dan segala macam itu yang menentukan ada pelanggan. Jadi dia custom order. Nah, perusahaan seperti ini nih nggak punya, ya mungkin dia punya contoh ya, contoh yang udah pasti bentuknya seperti itu, tapi masih bisa di request atau disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Oke, ada pertanyaan tentang engineer to order sampai sini? Terus kemudian MTO atau MTS ini hampir sama nih. Mereka punya produk yang sudah pasti atau sudah fix bentuknya seperti itu. Hanya saja kapan mereka mulai memproduksi itu yang berbeda. Jadi misalnya apa namanya bentuknya payung seperti itu misalnya seperti itulah. Atau ada perusahaan mempunyai apa namanya jualan tas lah katakan. Bentuknya udah pasti nih seperti itu. Tapi dia belum di apa namanya tas bentuknya seperti itu. Jadi pelanggan itu nggak bisa custom. Bisanya dia hanya menentukan jumlahnya berapa banyak. Mungkin untuk adjustment harganya. Nah, kalau make to order, desainnya sudah ada. Jadi pelanggan tuh datang dia memilih desain. Maunya bentuknya, kalau mau kursi ya kursinya seperti ini, nggak ada lagi. Pokoknya dia mungkin punya katalog-katalog, tapi barangnya belum ready. Akhirnya desain itu sudah ada. Jadi desain itu bukan berdasarkan permintaan dari customer kalau MTO, tapi customer sudah memilih desain-desain yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut, itu MTO.
Jadi saat ada pesanan baru nih dia melakukan pengadaan, perakitan akhir sampai pengiriman. Nah, kalau itu biasanya perusahaannya itu sudah mulai bikin perakitan. Jadi sudah setengah jadi lah. Waktu ada order baru dirakit semuanya diselesaikan. Sedangkan MTS itu kan namanya juga make to stock. Jadi barang itu semua di stok dulu, terus kemudian baru dibeli pelanggan. Contohnya apa? Supermarket. Kamu kalau supermarket tuh barangnya sudah ada semua, itu make to stock. Atau kamu ke toko furniture, misalnya ke S Hardware, ke Informa, itu make to stock udah ada stok, baru bisa dibeli. Itu make to stock. Tapi kalau assembly to order adanya setengah jadi sehingga bedanya MTO sama ATO itu waktunya. Kalau MTO ini akan lebih lama daripada ATO karena kalau ATO itu kan dia sudah ada bentuk fisik yang setengah jadinya terus tinggal diselesaikan, sedangkan kalau MTO masih dari proses pengadaan. Itu resikonya lebih besar mana di antara perusahaan? Semuanya punya resiko yang sama besar, tapi resikonya di di masing-masing resikonya sama-sama besar, hanya saja di masing-masing kebutuhan resikonya seperti itu. Oke, nanti bisa saya jelaskan lagi tentang ada di bagian akhir tentang perbedaan antara 4 ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, diingat-ingat ya, mungkin masuk ke ujian. Terus kemudian, nah perusahaan-perusahaan itu biasanya punya namanya buffer resource strategi atau FATI strategi. Buffer itu apa? Buffer itu adalah cadangan. Nah ini jenis perusahaan tadi ini akan menentukan jenis-jenis buffer resource-nya, menentukan apa yang harus dia bikin, cadangannya berupa apa, dan seberapa banyak perusahaan itu buffer. Kenapa perusahaan-perusahaan manufaktur membutuhkan buffer? Karena karena yang kita tahu bersama adalah ketidakpastian pasokan. Jadi namanya kita perusahaan manufaktur masih membutuhkan material atau bahan mentah. Bahan mentah itu kita dapat dari pihak luar. Nah, itu yang kita tidak tahu si supplier kita itu pasokannya seperti apa. Kalau misalnya nanti katakan saya mau bikin kue gitu dalam jumlah banyak, kita tapi tidak tahu stok bahan mentah yang ada di Tobaku itu ada atau tidak. Atau andaikan ada sesuai nggak sama jumlah yang kita butuhkan. Jadi ada ketidakpastian pasokan bahan mentah. Terus kemudian ketidakpastian permintaan. Kadang customer itu di masa-masa tertentu itu jumlah permintaannya banyak, kadang juga sedikit. Nah, seperti itu tidak pasti. Meskipun ada peramalan. Peramalan itu hanya meramalkan ya, bukan memastikan. Dia hanya memberikan perkiraan kepada kita berapa sih kebutuhannya gitu, keberapa sih permintaannya seperti itu. Jadi karena ketidakpastian permintaan itu makanya butuh buffer. Sama ketidakpastian internal. Ketidakpastian internal itu misalnya tiba-tiba mesin rusak, mesin produksinya rusak, tiba-tiba pegawainya ada yang resign dan segala macamnya, atau tiba-tiba ada bencana alam hingga kantornya roboh misalnya, atau banjir terus kantornya kerobohan, yaitu ketidakpastian eksternal dan internal juga sih sebenarnya kalau bencana alam. Nah, itu hal-hal itu yang menjadi pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur itu membutuhkan stok buffer. Jadi buffer itu berupa inventory dan capacity. Inventorinya itu bisa bahan mentah atau bisa atau bisa produk yang sudah jadi dengan memperhatikan kapasitasnya. Dan juga bisa jadi dia juga harus memperhatikan faktor yang membuat adanya cadangan itu juga memperhatikan tentang servis, bahwa
saat pembeli itu datang meminta sesuatu dan itu tidak tersedia, itu kan berarti servisnya akan menurun nih tingkat servisnya. Tapi saat tersedia, berarti tingkat servisnya bagus. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan kenapa kita harus melakukan yang namanya stok cadangan. Nah, untuk menentukan tingkat inventory, berapa banyak sih barang yang harus di stok atau yang harus dicadangkan, ada 4 parameter, yaitu konsumsi rata-rata, variabilitas konsumsi, jenisnya berapa banyak nih yang apa saja yang paling sering dikonsumsi, karena kita ngomongnya perusahaan besar ya, misalnya seperti PNG itu jualannya kan banyak nih produknya, terus variabilitas konsumsinya dari konsumennya seperti apa, itu yang ya masuknya ke peramalan juga. Terus waktu untuk mengisi stok, jadi misalnya itu barangnya adalah make to stock, nah berapa lama sih stok itu bisa terisi lagi. Meskipun barang itu katakan make to order, juga kita harus tahu berapa lama sih kita memesan bahan mentahnya. Nah, itu kita harus tahu waktu untuk mengisi stok baik bahan mentah maupun produk jadinya. Terus sama variabilitas pengisiannya. Kenapa? Karena bahan mentahnya kan nggak cuma satu. Jadi berapa banyak variasi bahan mentah. Misalnya kita adalah satu produk ingredientsnya itu ada 5 barang mentah, kita harus tahu nih variabilitas waktu pengisian karena setiap barang mentah mungkin suppliernya berbeda-beda. Atau kamu bikin kue aja, misalnya kamu bikin kue apa ya yang musiman, apa sih itu yang kayak bahan yang berbahan dasar durian lah katakan. Durian itu kan ada bahan dasarnya mungkin gula, tepung, duriannya sendiri. Nah, duriannya sendiri kan ada masanya, ada waktu-waktu tertentu mereka berproduksi. Sedangkan kalau gula mungkin ada terus, tepung ada terus, tapi bagaimana dengan duriannya? Jadi variabilitas waktu pengisian ini juga akan menjadi pertimbangan dalam melakukan cadangan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, tipe-tipe perusahaan berdasarkan buffer. Berdasarkan bagaimana mereka melakukan stok. Bukan. Mereka menentukan cadangannya. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah V-type. V-type ini biasanya adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya make to order. Jadi dia karena kita lihat lagi di gambar ya, make to order itu adalah dari pengadaan sampai ke pengiriman. Jadi ini biasanya yang melakukan cadangan adalah perusahaan yang produknya sudah pasti bentuknya. Make to order. Jadi dia menyimpan bahan mentah yang variasinya sedikit sebagai cadangan. Jadi yang disimpan adalah bahan mentahnya. Terus kemudian berdasarkan permintaan pelanggan nantinya dia akan mengolah bahan mentah itu menjadi produk akhir yang variasinya sangat banyak, biasanya sangat banyak, bisa macam-macam. Nah, ini make to order, V-type. Nah, terus kemudian ada buffer yang namanya E-type. E-type itu biasanya untuk mix stock. Mix stock ini yang dicadangkan adalah barang jadinya, produk jadinya, sehingga dia mengkombinasikan berbagai jenis bahan baku menjadi sekelompok produk akhir. Nah, produk akhirnya inilah yang dicadangkan. Jadi, misalnya ada peramalan bahwa akan ada 100 unit penjualan di bulan April katakan. Nah, mereka tidak menyetoknya 100, tapi untuk cadangan katakan 150. Jadi, memang yang di stok itu adalah bahan jadinya. Jadi bahan bakunya lebih banyak, tapi produk akhirnya itu lebih sedikit. Jadi variasinya nggak terlalu banyak. Jadi perusahaan ini menyimpan produk akhir untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Terus ada yang namanya T-type. T-type itu assembly to order. Kita cek lagi gambarnya. Assembly to order itu udah ada perakitannya. Hanya dia melakukan finishing dan pengiriman. Jadi yang di stok sama dia
itu bukan bahan mentahnya ataupun produk jadinya, tapi adalah bahan setengah jadinya yang di stok. Jadi bagaimanapun juga saat ada permintaan lebih dari Pramalan, katakan, oh permintaannya bulan depan adalah 5, tiba-tiba ada 10, mereka masih bisa melakukan perakitan. Jadi yang di stok itu adalah bahan setengah jadinya. Terus kemudian yang terakhir adalah ITAP. Ini bisa untuk perusahaan make to stock atau perusahaan assembly to order. Jadi dia mengolah bahan mentah menjadi beberapa bahan penting yang dibutuhkan untuk produksi selanjutnya. Hampir sama dengan T-type, tapi kalau MTS dia sudah bentuk perakitan akhir, tapi kalau assembly to order dia bentuknya adalah masih setengah jadi. Nah, ini tipe perusahaan berdasarkan buffer atau cadangan. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Oke, ini karakteristik berdasarkan tipe perusahaan, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Kalau engineer to order itu benar-benar dikendalikan oleh kebutuhan pelanggan. Jadi makanya kenapa dia tidak bisa melakukan yang namanya buffer atau cadangan, karena custom. Saat custom kita tidak tahu, dari desain aja kita nggak tahu. Otomatis kalau desainnya aja kita tidak tahu, kita tidak bisa melakukan procurement atau pengadaan. Jadi makanya dia tidak bisa melakukan cadangan. Cadangannya berupa desain-desain aja yang mungkin bisa dipilih, atau bisa jadi desainnya kan dari pelanggan. Nah, terus habis itu dia pasti kalau procurement itu berarti benar-benar procurementnya adalah material yang baru. Terus kemudian sumber dayanya terbatas dalam memenuhi deadline, biasanya kayak gitu. Lead time-nya paling panjang karena dari proses desain. Terus resiko persediaannya paling rendah. Jadi dia bisa jadi yang paling tidak beresiko rugi karena sudah stok barang. Kalau mungkin beresiko begini, kan kalau perusahaan yang menerima custom order itu kan dari proses desain sampai produk akhir. Nah, meskipun katakan oh ternyata pelanggannya kabur nih waktu produknya sudah jadi, tapi kan biasanya sudah ada DP. Jadi resiko persediaannya paling rendah, dia tidak harus stok barang. Terus prosesnya tapi yang paling mahal karena benar-benar custom, benar-benar selalu dipikirkan dari awal. Kalau MTO semuanya memang dikendalikan oleh pesanan pelanggan, terus menggunakan material yang dapat dikonfigurasi, jadi bisa jadi materialnya ya material yang sama setiap barangnya, mengkonfigurasi produk dengan cepat, mengatur keseimbangan kapasitas, permintaan tidak stabil, tuntutan untuk memperpendek lead time, tetapi resiko persediaan tidak setinggi perusahaan MTS. Kenapa? Kalau MTS kan nyetok. Saat stok itu sudah expired kan dibuang gitu. Atau juga gitu, atau itu memastikan supplier dalam memasok dalam waktu singkat, memastikan bahwa stok akan teralokasi untuk pelanggan, memudahkan pelanggan untuk mengkonfigurasi modul-modul untuk dirakit dan menjadi produk akhir. Sedangkan MTS sendiri, nah MTS ini benar-benar dikendalikan oleh rencana dan persediaan untuk menambah stok. Jadi di sini tidak ada campur tangan pelanggan. Pelanggan itu ya harus menerima produk jadinya. Terus menggunakan material standar, tingkat pemenuhan tinggi, tetapi resiko persediaannya juga tinggi. Yaitu tadi saya kalau nggak laku, ya bagaimana gitu. Meramalkan produk dengan akurasi terbaik. Ini maksudnya ini adalah syaratnya, dia harus bisa meramalkan produk dengan akurasi terbaik karena dia stok ya, stok itu kan banyak. Terus memastikan bahwa stok akan teralokasi untuk pelanggan, memastikan bahwa tidak ada kelebihan stok atau kekurangan stok. Itu pertanyaan mengenai perusahaan manufaktur. Oke, saya lanjutkan. ERP itu kan saya sudah menjelaskan di pertemuan pertama, dan saya yakin juga Bu Karina juga sudah menjelaskan bahwa ERP itu kan untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis perusahaan ya.
di mana setiap perusahaan itu punya functional area. Ada functional area. Jadi setiap perusahaan itu biasanya dibagi menjadi beberapa divisi atau beberapa departemen. Nah, itu yang namanya functional area. Nah, functional area sendiri ini masih udah umum ya. Ada contohnya itu ada accounting finance, ada human resource, ada marketing and sales, ada supply chain, ada CRM. Itu yang dan segala macamnya itu adalah functional area. Di mana ini juga sudah saya jelaskan, setiap functional area mempunyai fungsi bisnis. Fungsi bisnis itu adalah berkaitan dengan tupoksi mereka. Misalnya, marketing and sales. Apa sih tugasnya marketing and sales? Memasarkan produk, menerima pesanan penjualan, dukungan konsumen. Terus ada CRM, sales forecasting, advertising. Oh, ini loh tugasnya divisi marketing and sales. Nah, tapi kan tugas ini akan melibatkan untuk memasarkan produk akan melibatkan divisi yang lain. Namanya ini functional business. Apa sih tugasnya SCM? Apa sih tugasnya accounting finance? Apa sih tugasnya human resource? Itu maksudnya adalah fungsi bisnis. Sedangkan functional area itu divisi-divisinya. Kenapa setiap perusahaan A punya 5 functional area? Ya memang seperti itu supaya mereka bisa menjalankan bisa beroperasi sesuai sama visi misi perusahaan, ya mereka harus membentuk functional area menjadi 5 misalnya seperti itu. Ini functional area. Ini adalah contoh dari functional area dan fungsi bisnis perusahaan. Ini misalnya di coffee shop ya. Ini contoh ya. Ada marketing and sales. Marketing and sales tugasnya ini. Terus ada supply chain management tugasnya ini, accounting and finance tugasnya ini human resource tugasnya ini. Nah, outputnya dari marketing and sales itu adalah sales forecast misalnya, peramalannya. Peramalannya akan dikirim ke divisi yang namanya supply chain management untuk apa? Untuk menyiapkan bahan mentah dan memproduksi barang. Nah, kemudian sales recordnya akan dikirim ke accounting finance. Jadi hasil penjualannya ini yang akan dikirim ke accounting finance untuk tahu bahwa pendapatan bulan ini seberapa banyak. Nah, terus kemudian sales forecast dikirim ke human resource untuk apa? Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah SDM yang dibutuhkan dan SDM seperti apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan itu. Nah, itu. Ini ada penjelasannya di sini. Ini adalah contohnya kalau di coffee shop. Kalau kita gambarkan lagi functional area itu seperti ini tugasnya. Dan bagaimana mereka terkait dengan masing-masing functional area yang lain. Ini marketing and sales. Bagaimana marketing and sales itu berhubungan dengan human resource, bagaimana berhubungan dengan accounting finance, dan bagaimana berhubungan dengan supply chain management, dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri dan dipelajari ya. Ini adalah functional area, dan saat mereka sudah melakukan business functionnya, ya begini bentuknya akan saling terhubung. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini adalah contoh dari perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan jasa cuma sedikit nih. Bagaimana dengan perusahaan jasa? Kalau ingin mengimplementasikan ERP bisa nggak? Ya bisa dong. Kalau orang ERP itu kan mengintegrasikan seluruh sistem. Meskipun perusahaan jasa, mereka pasti punya divisi-divisi juga. Nah, ini modul-modul ya, modul-modul dari ERP yang bisa diimplementasikan. Nah, kalau perusahaan jasa biasanya ya tidak menutup kemungkinan mungkin mereka membutuhkan modul yang lain. Ini adalah modul ERP yang dibutuhkan. Finance management, iya jelas manajemen keuangan untuk mengetahui arus keluar masuk dari keuangannya perusahaan. Human resource juga jelas pasti butuh SDM. Customer relationship management adalah biasanya bagaimana cara pelayanannya, karena kalau perusahaan jasa pasti fokus utamanya adalah di service. Meskipun perusahaan manufaktur juga harus memikirkan service, tapi kan kalau perusahaan jasa karena bentuknya intangible, jadi pasti fokus utamanya adalah di service. Terus manajemen reservasi, manajemen persediaan. Karena persediaan ini meskipun dia perusahaan jasa kan tetap harus ada manajemen persediaan. Misalnya hotel, voucher hotel.
kan harus tetap tahu berapa kamar yang dijual dan segala macamnya. Tiket pesawat juga harus tahu berapa bangku yang dijual dan segala macam. Jadi masih membutuhkan yang namanya manajemen perusahaan. Persediaan. Tapi itu persediaan, biasanya persediaan dari produk akhir, tapi bukan make to stock ya. Apa bedanya persediaan yang disediakan oleh perusahaan jasa dan manufacturer? Kalau manufacturer itu saat kita ngomong persediaan, itu alurnya panjang, mulai tadi dari desain terus bagaimana mereka membeli bahan mentahnya, melakukan penyediaan bahan mentah, perakitan dan segala macam. Sedangkan kalau di jasa, persediaannya itu adalah persediaan ya produk yang bisa dikonsumsi langsung oleh oleh proses tadi. Jadi persediaannya itu memang persediaan stok ke keberadaan produk yang dijual kayak gitu bedanya. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang apa tadi ya, tipe materinya. Kalau nggak ada pertanyaan, hari Jumat ya, hari Jumat kita ada kuis. Ingat kuis tidak ada susulan. Kemarin kalau kayak TKTI kemarin kan ada satu kelas yang saya kasih alasannya yang banyak yang tidak bisa menyelesaikan. Padahal saya cek kelas yang lain satunya itu ternyata bisa menyelesaikan semua. Nah, untuk apa namanya ini SE sistem enterprise tidak ada kesempatan yang kedua apapun alasannya selama kalau kemarin kan saya karena saya jalan saya nggak sempat ngecek dulu kelas satunya. Akhirnya saya cuma buka sekali. B kalau nggak salah bisa mengerjakan 2 kali. Untuk SE enggak. Terus kemudian yang harus diingat besok ya, misalnya kamu mengerjakan 2 kali, nilai kamu 100, terus nanti tiba-tiba yang saya input itu bukan 100, katakan 70, kalian tidak bisa protes karena apa? Kalau kalian tidak mengerjakan, kalau kalian tidak sempat masuk ke soal tersebut, itu di saya tandanya adalah silang. Berarti kalau silang, kalian tidak bisa mengakses soal itu. Tapi kalau di situ nilainya 0, itu berarti kalian sudah menjawab tapi jawaban salah. Nah, yang mengerjakan 2 kali, katakan yang kedua itu kemarin sudah dapat nilai 100, tapi kok munculnya 70 karena kalau di pengerjaan yang pertama di situ sudah 0, akan saya ambil yang 0. Yang saya ambil dari pengerjaan yang kedua adalah yang pengerjaan pertamanya tanda silang. Jadi saya cuma mau mengisi yang tanda silang-silang aja. Jadi besok kalau protes ya nggak apa-apa. Tapi saya tunjukkan bahwa kamu sudah mengerjakan tapi salah. Dan yang belum mengerjakan katakan nomor 1 sampai 10. Ternyata kamu cuma bisa mengerjakan nomor 1 sampai 7. Nah, yang saya ambil nih di jawaban yang pertama yang 1 sampai 7 di jawaban pertama. Nomor 8 sampai nomor 9 akan saya ambil nilai di jawaban yang kedua. Pengerjaan yang kedua. Jadi kalau misalnya kamu ngerjakan 2 kali, hasil yang kedua 100 tapi nilai kamu nggak muncul 100, itu alasannya. Saya hanya akan mengisikan nilai yang belum dikerjakan. Jadi begitu ya untuk TKTI. Jadi jangan banyak protes. Untuk SE besok saya juga tidak selama di UNED baik-baik saja. Jadi ya saya tidak akan melakukan susulan lagi apapun alasan. Kemarin itu memang saya sudah bilang sama masing-masing ketua kelas tidak ada pengerjaan ulang selama server di UNED baik-baik saja. Kenapa? Karena saya sempat mendengar berita di radio katanya akan ada pemadaman. Nah itu saya nggak peduli kamu pemadaman mati listrik selama server UNED baik-baik saja, kami tidak bisa memberi ujian ulang. Itu aja. Sama nanti SE juga berlaku seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih perhatiannya. Selamat berpuasa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.